Jadi waktu itu saya buat slogan yang saya bikin sampai saat ini adalah kalau semakin digital makin berseri. Itu slogan yang kami buat. Ketika ilmu itu diberikan ke banyak orang, jadi ketika kita banyak menerima, banyak memberi, energi itu akan kembali ke kita. Ya, insya Allah artinya di 2023 akhir semua desa kita targetkan jalur wifi itu sudah sampai ke semua desa. Meski berada di paling selatan Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kaur tak mau ketinggalan untuk perkara digitalisasi dan akses internet. Targetnya adalah seluruh desa di Kaur mewah mengakses internet. Muhammad Zarnawi sebagai Kepala Dinas Kominfo dan Statistik punya tanggung jawab besar merealisasikan hal ini. Simak Bincang Tribun bersama Zarnawi, seorang yang berlatar belakang guru berprestasi yang kemudian punya ketertarikan kuat di dunia informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, berjumpa lagi dengan saya Prawira Maulana dalam program Bincang Tribun. Saat ini kita sedang berada di Kabupaten Kaur, tepatnya di ruang Media Center Dinas Kominfo Kabupaten Kaur, dan tuan rumah si empunya Media Center ini, Command Center ya Pak ya, Command Center ini Bapak Kepala Dinas Kominfo. Siapa lagi kalau bukan Bapak Muhammad Zarnawi, SPD, MPD. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah siap. Sehat ya Pak ya. Luar biasa ini Pak. Menarik sekali Tribuners, kenapa kita menghadirkan Pak Zarnawi di sini sebagai narasumber, karena saya dengar sebelum beliau ini begitu banyak minat dan kehandalannya begitu banyak. Di samping itu, yang menarik karena latar belakangnya nih. Latar belakangnya dia merupakan seorang guru. Koreksi Pak kalau jika saya salah. Pak Zarnawi background pendidikannya merupakan sarjana pendidikan fisika, kemudian menjadi guru hingga saat ini di usianya yang ya masih muda lah ya. Memang sama saya agak jauh ya. masih sangat muda, ini sudah jadi orang nomor 1 di Dinas Kominfo. Pak Zarnawi, bisa diceritakan dulu. Bener ya, dari guru ya Pak ya? Siap, backgroundnya memang dari guru, jadi kalau saya itu fisika, itu S1-nya, kalau S2-nya itu saya memang dari manajemen administrasi pendidikan. Manajemen administrasi pendidikan, hanya saja gelarnya tetap MPD ya Pak ya? Tetap MPD, okay. Alumni mana Pak Zarnawi? S1 S2-nya tetap di Universitas Bengkulu. S1 S2-nya tetap di Universitas Kebanggaan di Bumi Rafflesia, Universitas Bengkulu. Nah, tahun berapa Pak? Kalau yang S2-nya 2015. 2015. Sementara kalau S1 masuknya itu? Masuknya 98. 98. Iya. Lulus kuliah? 2002. 98 2002. Ih, cepat Bang. 4 tahun. 4 tahun ya Pak ya? Waktu itu 3 tahun 8 bulan. 3 tahun 8 bulan. Dikoreksi lagi. Saya nggak berani nanya IPK-nya, nanti saya tambah kaget. Jadi Pak Zarnawi S1-nya di Unip 3 tahun 8 bulan, lantas kemudian melanjutkan S2. Ya saat S2 itu masih guru Pak? Iya, sudah jadi guru. Sudah jadi guru? Sudah jadi guru. Belum ke Dinas Kominfo ya saat itu ya? Belum Ya. Nah, sekarang kita cerita nih Pak. Guru kok kemudian akhirnya yang fungsional ya kita menyebutnya guru ya, kemudian kok di struktural seperti ini. Ceritanya nih bagaimana Pak Zarnawi? Jadi saya itu memang dari awal itu namanya membangun branding personal gitu ya Pak. Jadi seorang background guru untuk masuk ke struktural. Jadi 2011 sebenarnya saya itu sudah diajak waktu itu zamannya Pak Bupati Herman Malik untuk membantu beliau di Dinas Pendidikan waktu itu, dan banyak program yang dilakukan. Jadi backgroundnya itu dari guru SMA, fisika. Tahun berapa tuh Pak pertama kali jadi guru tuh? Guru itu kalau saya dari guru kontra gitu ya, dari guru kontra ya Pak ya. Kemudian itu tahun saya 2003 selesai kuliah langsung tahun depan langsung jadi guru kontrak. Iya, guru kontrak waktu itu. Dan
di 2011 diajak oleh Pak Bupati Pak Herman Malik untuk membantu beliau di Dinas Pendidikan. Kemudian banyak ilmu yang saya dapatkan. Jadi penempaan saya itu ditempa di 5 tahun di Dinas Pendidikan itu betul-betul luar biasa sebagai seorang, waktu itu bisa jadi kasih kurikulum, pernah kasih sapras, pernah kasubag perencanaan, pernah kepala bidang Dikmen, kemudian jadi berapa bidang-bidangnya sudah dicicip banyak ya itu ya? 5 tahun ya Pak ya? Jadi selama yang paling lama itu saya di kasubag perencanaan. Jadi kalau bicara di struktural, saya itu ditempa yang paling banyak itu di kasubag perencanaan. Jadi perencanaan selama 5 tahun di Dinas Pendidikan itu saya tahu persis bagaimana membangun peradaban pendidikan waktu itu. Oke. Tribuners, Pak Zarnawi ini bukan guru yang biasa saja. Saya dengar Pak Zarnawi juga tercatat sebagai satu dari 13 guru ya Pak ya? Guru teladan ya? Guru fasilitator sekolah penggerak. Fasilitator sekolah penggerak. Itu apa itu Pak? Jadi dengan programnya Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, jadi kan ada namanya sekolah penggerak, ada guru penggerak. Kalau guru penggerak itu fasilitator, ada yang namanya pengajar praktik. Tapi kalau sekolah penggerak itu ada namanya fasilitator sekolah penggerak. Bagaimana sekolah itu digerakkan dengan kurikulum merdeka ini. Nah, dari sekian banyak itu satu-satunya guru di Bengkulu yang jadi fasilitator itu ya ada di Kaur ya? Ada di Kaur. Yang satu-satunya atau salah? Satu-satunya. Semuanya kalau yang lain jadi ada yang dari dosen, ada yang dari pengawas. Oh iya, itu dia. Jadi dari 13 orang ya Pak ya di Provinsi Bengkulu ya Pak ya? Kalau saya tidak salah. Kalau angkatan kami itu ada 13. Ada angkatannya ada 13 dan dari seluruh tadi fasilitator sekolah penggerak ya Pak ya? Iya. Itu hanya satu yang merupakan guru. Itu. Dan bisa jadi hari ini jadi fasilitator sekolah penggerak itu satu-satunya yang berasal dari kepala dinas. Oh iya, masih aktif sebagai kepala dinas. Oh iya, tapi masih tercatat ya Pak ya saat ini. Saat ya? itu masih tercatat pada kementerian lewat Balai Guru Penggerak. Itu ada masa-masa jabatannya seperti itu enggak? Kita itu setiap tahun dikontrak. Dan sebenarnya klausul kita itu sampai 3 tahun sih menjadi fasilitator sekolah penggerak. Begitu. Jadi tadi 2011 mulai di struktural sebagai pejabat di Dinas Pendidikan, lantas kemudian kembali lagi jadi guru ya Pak? Jadi guru SMP, dari guru SMA, kemudian ke struktural, kemudian SMP. balik ke SMP. Nah, setelah itu baru kemudian struktural lagi ya, bukan ke Struktural Dinas Pendidikan tapi, bukan Dinas Pendidikan. Tapi malah ke Dinas Kominfo, Sandi dan Statistik. Nah, itu kepanjangannya seperti itu. Jadi sejak diangkat kapan Pak sebagai kepala dinas? Dari awal itu sebenarnya Pak Bupati menginginkan artinya kita jadi PLT dulu di Kominfo itu jadi Januari 2022. Kalau definitifnya itu 26 April 2022. Oke, sempat PLT ya Pak ya. Definitif tahun 26 April 2022 begitu. Wah, luar biasa ini Pak Guru. Tadi tuh kuliahnya saja angkatan 98. Berarti kalau tadi saya menebak umurnya kelahiran ya nggak usah disebut lah ya, tapi nggak begitu jauh dari saya. Pak, saya lihat nih, saya ke gedung dinas Kominfo ini, saya perhatikan peralatan-peralatannya betul-betul sophisticated. Nah, saya bilang seperti itu ya, sungguh mantap ini ya. Standar gaming kalau biasa anak-anak gaming bilang. Saya dengar Bapak memang memiliki ketertarikan khusus ya Pak ya sama dunia digital seperti itu ya. Ya, jadi kalau boleh dibilang dengan talenta digital yang saya bilang. Jadi kalau sebagai teacher, tapi teachernya hari ini adalah teacher yang betul-betul expert di bidang digitalisasi. Nah, saya concern digitalisasi itu sebenarnya ada kaitannya juga dengan 10 tahun yang lalu waktu saya menjabat di Dinas Pendidikan. Oke, ada cerita di balik itu. Ada cerita di balik itu, karena waktu itu di zaman saya di Dinas Pendidikan itu, mungkin waktu itu ASN yang paling banyak ke luar negeri ya saya yang mana saya coba saya itu. Jadi kalau ke Australia itu 2 kali, ke Jerman,
Saat itu? Iya. Oh, ke Australia, Jerman. Australia Ke- 2 kali bahkan. Dua kali bahkan. Kemudian ke Jerman. Nah, kemudian kalau ASEAN itu tinggal hanya Brunei sama Filipina lah yang belum. Malah Brunei yang dekat malah nggak datang Bapak. Nah, jadi memang dari pengalaman itu yang tertariknya itu ya 10 tahun yang lalu orang Iya. whiteboard itu bukan lagi spidol tapi udah layar sentuh. Iya. Tapi hari ini baru kita merasakan bahwa ada layar iya. sentuh. Baik, Itu pun hanya di beberapa tempat. tempat. Tapi Belum 10 tahun yang lalu gitu. Jadi artinya mindset saya itu sudah melihat duluan, bukan karena hebat, tapi karena udah melihat duluan, oh nanti dunia akan seperti ini, bahwa dunia pendidikan yang bertransformasi seperti itu. Nah, mulai saat itulah saya menempa diri gitu. Jadi berarti saya harus mengasah, mengupgrade diri menjadi seorang betul-betul tahu digitalisasi. Jadi makanya saya mengasah itu dulu mungkin nggak bermanfaat buat saya. Jadi editing foto, Photoshop, menggunakan editing video, itu yang seorang guru sudah bisa seperti itu. Padahal guru saat itu ya. Guru saat itu. Nah, yang terbukti bahwa waktu itu bermanfaat setelah saya tadi kan zigzag kan Mbak Eli guru, ada momentum 2019 itu yang namanya ikut pembatik sih, pembelajaran bahasa STIK. Iya. Jadi Itu satu guru ya Pak ya saat itu? iya, waktu itu berapa ya? 28.000 guru masalah ikut ya. 28 guru ikut dan kita mewakili Provinsi Bengkulu dan ternyata ya Allah mengizinkan menjadi yang terbaik se-Indonesia waktu itu. Di antara 2000 berapa tadi? 28.000. 28.000, sorry. 28.000. Wah. Luar biasa. Nah, lantas kemudian nggak kangen Pak ngajar Pak? Tetap kangen. Kita agak-agak ada ya. Kita kangen ya Pak. ya? Gini, bedanya gini, ketika ilmu itu diberikan ke banyak orang, Iya. jadi ketika kita banyak menerima, banyak memberi, energi itu akan kembali ke kita. Itu yang tidak didapatkan ketika kita ketika kita menjabat seperti ini. Nah, Ya. makanya ketika menjabat, hal-hal ilmu yang seperti itu ya saya tularkan. Makanya tim-tim media center saya itu pelan-pelan saya upgrade. Kalau Upgrade, misalkan kalau di tim videonya masih biasa saja, ya udah naikkan ini. Naikkan terus. Ya, naikkan. Iya, Jadi iya. betul-betul kan tim media center saya punya 13 orang. Iya. Jadi punya talenta masing-masing, bagian desain beda, bagian website developer beda, bagian editing video beda, bagian narasi beda. Jadi betul-betul dengan 13 orang itu sampai konten writernya pun saya harus. Karena saya dengar Pak Kadis ini betul-betul concern pada masalah digitalisasi, mulai dari bahkan untuk membangun di tingkatan SKPD yang ada ya. Saya dengar membangun web portal seperti itu ya Pak ya untuk OPD seperti itu ya Pak ya. Sampai ke kecamatan, sampai ke puskesmas. Itu. Iya. Jadi semuanya sudah memiliki website semua. Sudah. Saat ini. Sudah. Itu dimulai sejak kapan itu Pak? Sejak saya menjabat di PLT sini. Sejak PLT? Saya itu sudah menetapkan gini, belajar lagi, tetap belajar 10 tahun yang lalu menjadi pejabat itu, saya harus menetapkan slogan dan pilar. Oke. Karena ketika pondasi itu dibangun, ketika rumah itu dibangun harus ada pondasi. Jadi waktu itu saya buat slogan yang saya bikin sampai saat ini adalah kalau semakin digital makin berseri. Itu slogan yang kami buat. Setelah itu turunannya apa? Ada 4 pilar yang selalu saya bangun sampai saat ini. Siapapun pengganti, ketika misalnya ada kabit saya berganti, 4 pilar itu selalu saya tanamkan. Apa saja itu Pak? Pertama itu adalah infrastruktur digital. Oke. Yang kedua adalah pemerintah digital. Yang ketiga ekonomi digital. Yang keempat adalah masyarakat digital. Dan itu saya uraikan satu persatu gitu. Jadi ketika bicara infrastruktur digital dan jelas infrastruktur digital berarti harus ada internet gitu ya. Jadi betul-betul bagaimana dengan wifi-nya, jaringan wifi-nya, bagaimana dengan tower BTS-nya sinyalnya. Dan itu saya putuskan ini orang yang harus mengurus ini. Dan betul-betul ada namanya kasih infrastruktur yang saya tugaskan. Kamu selesaikan ini, dibentang luas-luas, berapa lagi daerah yang blank spot, berapa lagi betul-betul yang belum ada kabel udaranya, itu harus dipetakan. Kalau pemerintahan digital ya saya urai satu-satu.
Kalau belum ada tata elektronik, berarti harus ada tata elektronik setiap pejabat. Kalau itu belum ada website, berarti semua OPD harus ada website. Kalau belum ada fanpage, hari ini semua OPD sudah ada fanpage. Fanpage di Facebook. Iya, di Facebook. Semuanya sudah ada di sudah ada. channel-channel semua lengkap gitu. Lengkap semua. Makanya kita itu kalau di 2022 dengan kolaborasi dengan semua APD, kita itu membantu Dinas Kominfo itu menjadikan Kabupaten Kaur ini adalah kabupaten yang pelayanan publiknya tertinggi se-Bengkulu dan nomor 41 se-Indonesia. Se-Indonesia. Akibat dari program itu, dampaknya itu yang kita rasakan. Jadi sebenarnya di pemerintahan digital itu betul-betul saya concern bagaimana bertransformasi untuk kita lakukan. Jadi misalkan sebentar lagi, misalkan seperti minggu depan ada e-office yang kami ambil, ada program stunting dan kemiskinan ekstrem yang menggunakan aplikasi. Itu betul-betul kalau aplikasi saya nggak tawar-tawar. Kalau itu bagus dan ini ya kita lakukan. Dan itu ada anak talenta digital pula, anak muda di sini. Jadi betul-betul itu yang kita lakukan. Jadi banyak hal di pemerintahan digital itu yang saya lakukan. Ya. Kalau misalkan di kita itu misalkan ada sanak kita, itu namanya sanak kita itu, ya sanak kita itu, ya urusan pembuatan KTP KK itu sudah bisa online dari rumah. Sehingga sosialisasi saja lebih masif lagi. Ya. Kalau dulu berkalanya masih manual, hari ini di Dinas Pendidikan saya berkalanya sudah pakai digital, cukup dari sekolah. Jadi beberapa aplikasi yang kami lakukan. Itu untuk pemerintahan digital. Lalu selanjutnya ekonomi digital. Ekonomi digital saat ini lagi berproses ya. Jadi aktif betul-betul kita itu dengan berbagai macam itu mestinya UMKM itu sudah go digital. Tapi ini lagi saya rancang. Tapi masuk ke desa masyarakat digital. Betul-betul kami berkolaborasi dengan PMD, dengan Dinas Pendidikan. Kalau dengan PMD, kita tetap concern bagaimana digital desa, namanya Digides. Digital desa. Pak, ini kan kalau dari 4 pilar tadi ini, kalau saya lihat kan melibatkan begitu banyak stakeholder. Betul. Kolaborasi, bukan hanya kolaborasi, tapi kerjasama dengan SKPD terkait. Biasanya kadang ini jadi tantangan. Betul. Juga berpengaruh pada kepala daerahnya. Kadang kan juga, nah sementara Pak Bupati saat ini bagaimana? Support penuh ya Pak tentang program ini? Atau memang ini jangan-jangan janji kampanyenya atau seperti apa Pak? Kalau yang infrastruktur digital itu salah satu kampanye beliau, janji kampanye beliau. Jadi itu harus saya tuntaskan di Kominfo. Jadi misalkan balik lagi ke infrastruktur digital, ya insya Allah artinya di 2023 akhir semua desa kita targetkan jalur wifi itu sudah sampai ke semua desa. Jalur wifi kita tarik semua kabel itu sampai ke semua desa di Kabupaten Kaur. 2023 ini? Akhir 2023. Jadi istilahnya kalau sekarang ini kan ada internet yang adil ya, berkeadilan internet ya. Orang karena memang internet jadi kebutuhan yang sangat penting. Jadi Bapak mengklaim Bapak janji targetnya ini 2023 semua desa pokoknya dapat akses internet ya. Iya, jalur wifi itu dapat dilewati. Dilewati. Karena kita itu memang ketika sebuah rencana itu kita lakukan ya plan A, B, C-nya harus di A-nya nggak lewat, B-nya. Tantangan geografis sudah selesai, sudah selesai, aman ya Pak, seperti itu. Wah, baik. Jadi 2023 ini seluruh desa di Kaur ini sudah digital semuanya ya Pak. Jadi, misalkan saya janji akhir Desember kemarin semua kecamatan dialiri jalur wifi. Artinya 20 tahun Kaur ini berdiri, baru 2022 akhir semua kantor camat sudah ada wifi semua. Dan saya sudah punya inilah. Kalau wifi itu sudah ada semua di kantor camat, sudah ada lagi. Kalau ke lapisan itu, ini lapisan dasarnya. Lapisan kedua, ketiga, keempat sudah saya siapkan. Iya, jika memang itu sudah sampai, memang kemudian kita untuk melakukan edukasi digital itu jadi lebih mudah ya Pak ya, untuk menuju masyarakat digital tadi itu ya. Kalau bisa kita bayangkan gini. Ya. Kalau sudah ada nanti semua kecamatan sudah ada wifi, di depan kita ini semuanya bisa dipantau dari sini. Betul. Dengan satu klik Pak Bupati sudah melihat semua. Iya. Itu saya sudah sampai ke sana. Sampai itu artinya perencanaan saya itu sudah saya buat sampai ke
IoT-nya sih. Apa itu, Pak? Internet of Things. Jadi kalau seandainya nanti sampai ke masanya itu kalau ada sampah yang menumpuk itu kelihatan langsung. Begitu. Pokoknya layarnya belum saya bisa komunikasikan lebih panjang lah. Jadi tapi itu cita-citanya seperti itu ya, Pak. Begitu. Pondasinya sudah saya bangun. Pondasi command center seperti ini sudah saya bangun. Pondasi infrastruktur sudah saya bangun. Betul-betul Pak Bupati tahu. Jadi ketika saya mengasih program kepimpinan, saya bukan hanya untuk sesaat, tapi sudah saya buatkan pondasi yang sesuai pondasi pilar tadi. Pak, pilar infrastruktur seperti ini, Pak. Pilar pemerintahan digital seperti ini. Dan saya selalu evaluasi dengan tim-tim saya, dengan KB-KB selalu evaluasi. Kinerjamu di 2022 seperti apa? Apa yang sudah dicapai, apa yang belum. Kayak misalkan hari ini, misalkan saya dengan Tribun nih, pemberitaan gitu. Kalau tahun lalu, kami pemberitaan 487 pemberitaan yang kami buat di Dinas Kominfo. Target saya di 2023 ini ada 1000 pemberitaan. Itu salah satu target. 1000 artikel maksudnya. 1000 artikel. Artikel tentang good news tentang Kaur ya, utamanya. Iya, itu target. Iya. Oke, bagus. Oh iya, baik-baik seperti itu. Oh, jadi seperti itu. Nah, itu dalam konteks kehumasan tadi ya. Selain tentang digital tadi ya, Pak ya. Baik. Oh, jadi memang Pak Guru ini memang begitu concern sama mungkin ya relevan ya Pak ya, karena apa dulu berkutat di lapangan ya, mengajar, sehingga sadar betul bahwa apa pengetahuan digital ini sangat penting ya untuk masyarakat seperti itu. Sangat penting. Jadi kalau boleh saya menyitir kata-kata Kepala Pusdatin Kemdikbud, dia bilang di mana ada sinyal internet, disitulah peradaban pendidikan dibangun. Oke. Jadi bagaimana kita mengejar ketertinggalan hari ini ya dengan sinyal internet. Orang kampung bisa, hari ini nggak ada bedanya kalau orang kota dan desa. Pokoknya ada sinyal internet, bisa aja mengalahkan orang kota. Kalau dulu iya mungkin kita selalu tertinggal, tapi hari ini kalau ada sinyal internet, selagi mau cari ilmu, ada semua. Terbentang semua. Tersedia. Tidak ada beda lagi antara Tidak kota. ada lagi, nggak ada sekat lagi. Makanya boleh dibilang kalau di sekolah itu pengennya ada slogan paperless and boardless. Paperless tanpa kertas, boardless tanpa batas. Hari ini boardless itu tanpa batas. Bisa aja kita akses di mana saja, kapan saja, dan di mana saja gitu ya. Baik. Tribuners, itulah tadi bincang kita dengan Pak Zarnawi. Saya betul-betul bisa merasakan antusiasme beliau tentang hal digital ini. Kalau dilanjutkan Pak Zarnawi bisa panjang lebar ini menjelaskan hal-hal pengetahuan. Cuma saya yang mungkin tidak sefrekuensi dengan hal tersebut. Itulah tadi. Tapi memang benar. Artinya masyarakat sekarang memang sudah tidak ada batasnya lagi. Memperoleh pengetahuan itu memang tidak ada batasnya lagi ya Pak. Detik. Iya, seperti itu. Kalau dulu kita sibuk mencari literatur, sibuk ke perpustakaan, harus meminjam buku, membeli buku. Namun sekarang semuanya di sini bisa disediakan lewat layanan di internet. Dan bayangkan ketika itu sampai di desa-desa seperti itu. Wah, begitu kaya pengetahuannya jadinya. Tribuners, terima kasih sudah menonton bincang santai ini ya Pak ya bersama Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kaur, Bapak Muhammad Zarnawi, SPD, MPD. Pak Zarnawi, terima kasih Pak. Siap, atas sudah menerima tim Tribun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.